Viral, gol Hakim Ziyech ke gawang United seharusnya dianulir. Casemiro harus segera pergi, United sudah punya Maino. Greenwood kembali diincar dua tim La Liga. Ada kabar kurang baik datang bagi MU. Mason Greenwood dilaporkan mulai diminati klub-klub top La Liga. Greenwood, produk akademi MU musim ini, dipinjamkan ke Getafe. Ia harus diungsikan ke Spanyol setelah ia mendapatkan banyak kecaman karena kasus hukum yang ia lakukan kepada sang kekasih. Di Spanyol, Greenwood mulai menemukan sentuhan terbaiknya. Performanya semakin membaik dari hari ke hari, dan ia mulai jadi ancaman yang nyata di lini serang Getafe. The Sun melaporkan bahwa Greenwood berpotensi tetap bertahan di La Liga pada musim depan. Ada dua klub top La Liga yang disebut berminat pada jasa sang penyerang. Menurut laporan tersebut, ada dua klub La Liga yang saat ini intens mengamati Greenwood. Mereka adalah Real Sociedad dan Valencia. Dua klub ini dilaporkan sangat berminat untuk menggunakan jasa sang striker. Mereka terkesan dengan penampilan Greenwood dan mereka yakin sang striker akan jadi mesin gol yang mematikan. Jadi mereka akan mencoba membajaknya dari MU. Menurut laporan tersebut, kedua klub ini benar-benar serius untuk mengamankan jasa Greenwood. Mereka mencoba membujuk sang striker agar tidak kembali ke MU. Mereka menjanjikan tempat utama di tim mereka. Mereka tahu bahwa Greenwood saat ini nyaman bermain di Spanyol. Jadi mereka berharap Greenwood mau menerima tawaran mereka. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Manchester United tidak rela berpisah dengan Greenwood. Mereka akan memprioritaskan memulangkan sang striker ke tim mereka di musim dingin nanti. Casemiro mulai diragukan setelah Maino bersinar. Ada rumor menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan sudah mulai bersiap untuk kehilangan Casemiro di tahun 2024 nanti. Casemiro memasuki musim keduanya bersama Manchester United. Setan Merah membayarnya dengan harga yang sangat mahal untuk mendatangkan dari Real Madrid. Tampil apik di musim pertamanya, Casemiro mulai digosipkan akan pindah dari MU. Klub-klub Saudi Pro League dilaporkan berminat untuk mengamankan jasa sang gelandang. Football Insider mengklaim bahwa Casemiro berpotensi dilepas MU di tahun 2024 nanti. Setan Merah bersiap move on dari sang gelandang senior. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU sudah mempertimbangkan untuk berpisah dengan Casemiro. Ini disebabkan performa sang gelandang mulai menurun di musim keduanya. Performanya tidak kunjung membaik. Situasi ini diperparah dengan kondisi sang gelandang yang kerap mengalami cedera, sehingga mereka menilai lebih baik berpisah dengan sang gelandang. Alasan lain mengapa MU berpisah dengan Casemiro karena penggantinya sudah disiapkan. Ia adalah Kobbie Mainoo. Gelandang didikan Akademi Manchester United itu mulai menunjukkan kelasnya di lini tengah MU. Tim pelatih MU dilaporkan yakin Mainoo bakal semakin membaik jika musim ini ia terus diberikan jam bermain. Jadi mereka siap untuk berpisah dengan Casemiro. Penjualan Casemiro sendiri diyakini akan membawa dampak yang positif bagi Manchester United. Selain mereka mengurangi beban gaji mereka, Setan Merah juga mendapatkan tambahan dana belanja di tahun 2024 nanti. Erik ten Hag semprot lini belakang MU. Erik ten Hag menyayangkan Manchester United kebobolan terlalu banyak gol tidak penting melawan Galatasaray. Namun ia menolak menyalahkan Andre Onana meski sang pemain melakukan blunder sehingga merusak peluang timnya untuk lolos ke babak selanjutnya. Man United terpaksa menggondol 1 poin saat berjumpa tim asal Turki pada matchday 5 grup A Liga Champions musim ini. Bertanding di Rams Global Stadium Kamis dini hari lalu, kedua tim bermain sama kuat 3-3. Tim tamu beberapa kali memimpin terlebih dahulu lewat gol dari Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, serta McTominay. Akan tetapi, Galatasaray berhasil menyamakan kedudukan berkat aksi Kerem Aktürkoğlu dan 2 gol dari Hakim Ziyech. Atas hasil itu, Setan Merah berada di posisi buncit dengan raihan 4 poin dari hasil 1 kali menang, 1 kali seri, dan 3 kali kalah. Sedangkan Galatasaray menempati posisi ketiga dengan mengkoleksi 5 poin. Seusai pertandingan, Ten Hag tampak begitu geram dengan performa timnya yang membuang keunggulan 1-3. Menurutnya, anak asuhnya terlalu banyak membuang kesempatan dan ia berharap skuadnya memetik pembelajaran di laga kali ini. Kami seharusnya bisa meraih 3 poin, itu sudah jelas. Saya senang dengan cara kami bermain, tetapi pada saat yang sama, saya harus mengkritik tim karena pertahanannya tidak cukup bagus, kata Ten Hag kepada TNT Sports. Kami memimpin 3-1 dan kami tidak boleh melakukan kesalahan karena itu membuat perbedaan. Setiap gol yang tercipta mempunyai momen tersendiri dan itu mampu dimanfaatkan mereka, Galatasaray. Entah itu momen transisi dan kami tidak bisa menutup lini tengah, atau gol kedua mereka yang merupakan tendangan bebas dan gol ketiga organisasi pertahanan kami bermasalah. Itu harusnya tidak mungkin terjadi, kami harus belajar dari hal itu. Di saat MU membuang banyak peluang untuk mencetak gol, Galatasaray mampu memanfaatkan celah pada lini pertahanan mereka. Serangan tim tuan rumah begitu gencar hingga menyebabkan Onana salah mengantisipasi hingga 2 kali. Saya pikir sebagai tim, kami bermain sangat baik, kata Ten Hag ketika ditanya tentang Onana. Kami menang dan kalah bersama. Anda melihat kemajuan dalam tim ini.
Dia, Onana, baik-baik saja. Seperti yang saya katakan, ini bukan tentang individu. Tentu saja kesalahan individu dalam sepak bola dapat membuat perbedaan dan Anda bertanggung jawab untuk itu. Tetapi ini selalu tentang tim. Tim ini bagus, semua pemain di skuad bagus dan pantas mendapatkan yang terbaik untuk bermain untuk Manchester United karena mereka adalah pemain yang brilian. Gol Hakim Ziyech ke gawang MU harusnya dianulir. Hakim Ziyech mencetak 2 gol tatkala Galatasaray berhadapan dengan MU. Namun ada kontroversi yang mungkin membuat gol pertama pemain asal Maroko itu dianulir. Galatasaray menjamu Manchester United pada matchday kelima Grup A Liga Champions musim ini di Stadion Rams Global Kamis dini hari. Sempat tertinggal 1-3, Galatasaray mampu membuat skor jadi 3-sama. 2 dari 3 gol Galatasaray dicetak oleh Hakim Ziyech, tepatnya pada menit ke-29 dan 62. Sedangkan 1 gol lainnya lahir dari aksi Kerem Aktürkoğlu. Laga antara Galatasaray dan MU berjalan sangat seru. Namun ada satu momen yang mungkin bisa mengubah banyak hal, yakni gol pertama Hakim Ziyech. MU membuat tuan rumah dalam tekanan saat unggul 2-0 pada menit ke-18 lewat gol Alejandro Garnacho dan Bruno Fernandes. Setelah itu Galatasaray coba untuk bangkit. Momentum datang pada menit ke-29 saat Galatasaray mendapat tendangan bebas atau free kick. Hakim Ziyech yang maju sebagai eksekutornya. Hakim Ziyech melepaskan tendangan yang keras menembus pagar pemain. Bola melewati celah yang sengaja dibuat 2 pemain Galatasaray untuk merusak pagar. Disitulah letak kontroversi yang bisa membuat gol Hakim Ziyech dianulir. Sebab jarak antara pemain Galatasaray dengan pagar yang dibuat tidak sampai 1 meter. UEFA punya aturan khusus yang membahas pagar pemain dalam situasi free kick atau tendangan bebas. Pemain dari kubu penyerang harus berjarak minimal 1 meter dari pagar yang dibuat tim bertahan. Berikut adalah aturan lengkapnya. Jika tim bertahan membuat tembok pertahanan yang terdiri dari 3 pemain atau lebih, semua pemain tim penyerang harus berada setidaknya 1 meter atau 1 yard dari tembok sampai bola dalam permainan. Pada kasus gol pertama Hakim Ziyech, ada 2 pemain Galatasaray yang berjarak kurang dari 1 meter dari pagar. Wasit Jose Maria Sanchez seharusnya bisa meninjau ulang momen tersebut lewat VAR karena bisa jadi ada potensi pelanggaran. Tim VAR akan memeriksa semua situasi yang mengubah pertandingan, tetapi hanya akan melakukan intervensi jika ada kesalahan yang jelas dan nyata. Demikian bunyi aturan pemakaian VAR di UEFA. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk dukungan pada channel ini serta info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR, United Updates.